Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Halo Sobat Baper semua. Acara podcast kali ini masih merupakan bagian dari seri World Cancer Day atau WCD yang merupakan hari peringatan kanker di dunia, digalakan setiap tanggal 4 Februari setiap tahunnya. WCD ini digerakkan di tingkat global oleh organisasi yang bernama Union for International Cancer Control atau yang kita kenal sebagai UICC, yang juga mereka menginisiasi tema strategis di setiap tahunnya. Sejak tahun 2022, tema WCD untuk periode 3 tahun adalah Close the Care Gap, yang bermaksud untuk mengurangi kesenjangan pelayanan dan perawatan dengan pemberian akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Subtema khusus untuk 2024 ini adalah The Challenge Those in the Power, dengan tujuan memperkuat, memuncakkan upaya advokasi kepada para pengambil keputusan untuk memprioritaskan akses terhadap pelayanan kanker tersebut di seluruh dunia. Insiden kanker masih terus meningkat di dunia dan di Indonesia dan diprediksi akan terus meningkat hingga beberapa dekade ke depan. Di Asia Tenggara sendiri angka ini diperkirakan akan naik 60% dalam 2 dekade ke depan dan di Indonesia diprediksi lebih dari 1.000 pasien kanker didiagnosa perharinya. Jumlah kasus kanker yang terbanyak di Indonesia saat ini adalah payudara, mulut rahim, dan paru-paru. Dan sehubungan dengan hal tersebut, kami dari Pelayanan Kanker Terpadu RSCM yang sudah berupaya bersama dengan berbagai partner kami sejak tahun 2010 menyelenggarakan World Cancer Day di Indonesia. Dan pada tahun ini merancang 9 episode bincang asik seputar kanker khusus untuk WCD yang membahas seputar upaya closing the care gap dalam penanggulangan kanker dari berbagai elemen yang memiliki peran penting dalam memastikan terselenggaranya pengobatan kanker berkualitas secara merata di Indonesia, baik masyarakat, akademisi, rumah sakit, profesi, dan juga pemerintah. Kita ketahui bahwa rumah sakit merupakan komponen penting dalam penanggulangan kanker di Indonesia, baik berperan dalam melakukan screening, pemeriksaan awal, pemeriksaan lanjutan, hingga pengobatan kanker itu sendiri, bahkan juga berperan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat A sampai Z tentang kanker. Entah salah satu yang harus diperhatikan oleh rumah sakit yang menyediakan pelayanan kanker adalah tersedianya fasilitas tenaga kesehatan yang kompeten untuk melakukan tata laksana kanker dalam tata laksana secara komprehensif. Oleh karena itu, rumah sakit sebagai salah satu pilar penting dalam penanggulangan kanker di Indonesia dapat berperan lebih optimal dalam menurunkan angka kejadian dan kematian akibat kanker di Indonesia dengan dukungan dari berbagai pihak. Nah, seiring dengan program pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan, jejaring pengampuan untuk beberapa pelayanan prioritas termasuk kanker, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dalam hal ini berperan sebagai pengampu regional untuk 4 provinsi yaitu Banten, Lampung, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Sangat berbahagia sekali telah hadir bersama kali dari Rumah Sakit Ampuan dan juga disertai tentunya oleh Dr. Suprianto, spesialis bedah Finek MKes, Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai pengampu dari 4 regional. Terima kasih, Pak Supri, apa kabar? Terima kasih, Prof. Dan berserta 5 rumah sakit ampuan dari 4 regional. Yang pertama adalah dari Lampung, dari Dr. Lukman Putra, SPPD KGH MHSM, Bapak Direktur Utama RSUD Dr. Haji Abdul Muluk dari Provinsi Lampung. Pak Lukman, apa kabar? Dan juga dari RSUP Sitanala Tangerang yang diwakilkan oleh Ibu Niketut Rupini SH Mars, Direktur Perencanaan Keuangan dan Pelayanan Operasional. Ibu, apa kabar? Terima kasih, Prof. Dan juga dari RSUD Banten yang diwakili oleh Dr. Inti Astuti SPM, wakil dari Direktur Penunjang Medik. Ibu, apa kabar, Bu Inti? Selamat siang, Dan Prof. dari Regional Kalimantan Selatan, RSUD Ulin Banjarmasin yang diwakili oleh Dr. Ika MKes SPPA, Wakil Ketua Tim Pengampuan Kanker RSUD Ulin. Bu Ika, apa kabar? Selamat siang, Prof. Dan kami masih menunggu perwakilan dari Rumah Sakit Sudarso, akan tetapi kami bisa memulai acara pada kali ini. Nah, baik,
Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana peran dari rumah sakit dalam upaya closing the cancer gap dan bagaimana strategi dari masing-masing rumah sakit ke depannya, terutama terkait dengan program pengampuan ini yang siogyanya bertujuan sangat baik dalam pemerataan pelayanan bagi pasien kanker yang melakukan pengobatan dimanapun juga berada di Indonesia. Langsung kita masuk ke topik mengenai close the care gap dalam bidang kanker. Pertanyaan pertama kami tujukan kepada Bapak Dirut RSCM, Pak Supri. Dalam pengobatan transformasi kesehatan saat ini, RSCM berperan sebagai pengampu regional di 4 provinsi di bidang kanker. Mungkin dapat diceritakan Pak Pri sedikit latar belakang dan tujuan dari program pengampuan berjenjang ini kepada sobat baper sekalian. Iya, jadi terima kasih Prof. Tati. Selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Lukman dan Dr. Ika dan teman-teman semua dari Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Kanker. Ya, jadi kalau saya ditanya kemudian latar belakang tentunya, di latar belakang kenapa ada pengampuan kan begitu? Iya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui dan Sobat Baper ketahui bahwa kanker merupakan salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia dan juga di Indonesia setelah kardiovaskuler. Ya. Nah, untuk itu kalau kita mau meningkatkan derajat kesehatan usia harapan hidup masyarakat, tentu saja kita harus taktis dalam memilih mana yang didahulukan. Ya. Dan juga fakta bahwa yang datang ke RSCM ini 74%-nya itu datang sudah pada fase lanjut. Kalau fase lanjut istilahnya kan bukan penyembuhan, tetapi meningkatkan kualitas sisa hidupnya kan begitu. Nah, untuk itulah kemudian Kementerian Kesehatan mempunyai inisiatif dalam transformasi kesehatan kali ini yang dicetuskan oleh Pak Menteri, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Salah satunya adalah jaringan pengampuan pelayanan kanker yang Prof. Tati tadi bilang closing the care gap. Jadi supaya apa? Supaya pengampuan yang terjadi nanti berjalan optimal sehingga outputnya adalah terjadinya standarisasi pelayanan kanker mulai dari pusat sampai dengan yang di perifer. Jadi kira-kira itu dimanapun tempatnya pasien mendapat standar pelayanan yang sama. Jadi kira-kira latar belakangnya itu Prof. Ya. Baik, luar biasa sekali sebenarnya Pak ya program pengampuan ini. Di mana tujuannya adalah dimanapun seorang pasien di Indonesia berobat untuk kanker akan mendapatkan pelayanan yang sama, yang terstandar gitu ya Pak ya. Betul. Dan kalau memang dan ada kalau nggak salah kita ada sistem referral ya Pak ya. Jadi emang ada beberapa rumah sakit. Jadi minimal apa yang bisa dilakukan di rumah sakit itu terstandar sesuai dengan referralnya sesuai dengan kompetensinya. Nah, kira-kira gimana nih Pak? RSCM siap nggak kita menjalankan peran sebagai pengampu regional dan tentunya banyak sekali yang terlibat dalam program pengampuan ini ya Pak ya. Karena kanker kan banyak sekali melibatkan disiplin ya Pak ya. Kira-kira gimana? RSCM siap ya Pak? Insya Allah tentu saja siap dan harus selalu siap. Karena sebagai rumah sakit rujukan nasional atau rujukan tertinggi di dalam pelayanan kanker, kalau kita nggak siap, terus kemana lagi? Siapa lagi yang akan dan membantu? Siapa lagi? Saudara-saudara kita yang sedang mengalami atau menderita penyakit kanker ini mau pergi gitu. Jadi kita luar biasa ya Pak. Ini adalah memang pekerjaan tambahan tapi yang bersifat mulia untuk bagaimana kita membantu teman-teman kita di daerah untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, barangkali selanjutnya kita ke teman-teman dari Lampung, dari Banten, dari Sitanala dan dari SID Banten dan juga dari Ulin. Kira-kira bagaimana nih
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian menyambut program pengampuan di bidang kanker ini. Bagi Pak Lukman yang datang paling pagi. Nah, silahkan Pak Lukman. Ya, baik Prof, terima kasih. Pak Lukman ini adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Lampung ya Pak ya. Ya. Terima kasih Prof, mohon izin dok, biar sekalian. Pertama tentu menyambut gembira dan terhormat bahwa Prof berkenan bisa sharing pada kesempatan kali ini, khususnya juga kami bisa berdampingan dengan Direktur Rumah Sakit Pengampu khususnya di kanker ini. Nah saya Lukman Pura, Direktur Rumah Sakit Provinsi Abdul Muluk. Abdul Muluk ini ya memang holding hospital di Provinsi Lampung. Jadi memang rumah sakit yang tipe A, kemudian dia menghold 9.500.000 penduduk secara demografi di Pulau Sumatera, nomor 2 terbesar setelah Sumatera Utara. Jadi mendapat pengampuan khusus kanker ini ya kami sangat bersyukur sekali. Dan memang sejak lama proses ini bagian daripada proses perencanaan yang sudah ada di Rumah Sakit Abdul Muluk. Sebelumnya memang kita udah ada mesin-mesin tertentu dok, yang memang sudah berjalan dan itu juga bantuan dari RSCM khususnya melalui Prof Tati dan sudah berjalan. Jadi, tapi kurang ya Pak ya? Iya, tapi tadi kurang, kita ngobrol katanya daftar tunggunya udah berapa Pak? Itu karena memang satu-satunya pelayanan yang ada di Provinsi Sumatera bagian selatan. Jadi sudah antrinya tinggi sekali. Jadi menghadapi hal ini ya kami tentu amat sangat bergembira mendapat kepercayaan sebagai rumah sakit yang diampu, sekaligus merasa diapresiasi atas existing service yang sudah kita lakukan terkait kanker, sehingga ke depan menjadi modal kita dalam proses pengampuan itu lebih firm lagi, lebih bisa mendekatkan dan menyediakan diferensiasi layanan lagi. Ke depan dengan dukungan para SDM yang hampir lengkap dok kita di provinsi, dan ada beberapa yang sedang mengikuti pendidikan yang akan selesai dalam waktu dekat. Ke depan dengan pengampuan ini ya kita akan lebih melakukan perbaikan pelayanan khususnya buat pasien ini dan juga penunjang bagi pelayanan-pelayanan yang lain, misalnya kan sinarnya dan lain sebagainya. Jadi kami sangat menyambut gembira dan merupakan potensi dari pelayanan unggulan yang mungkin insya Allah ke depan akan bisa kita tampilkan. Demikian Prof sementara. Ya, tapi kan kurang lebih kalau di Lampung semua pelayanan terkait kanker sudah yang minimal yang yang utamanya sudah ada ya Pak ya. Sudah ada bedah, sudah ada kemo, sudah ada radioterapi ya. Karena memang strata yang diberikan kepada kita ada strata utama. Ya, strata utama. Dan rumah sakitnya sendiri rumah sakit tipe A ya Pak tipe ya. A, ya luar biasa sekali. Tapi kan Bapak tadi kita ngobrol-ngobrol daftar tunggu sekarang udah hampir 1.000 ya Pak ya. Padahal ini pasien kanker ya Pak. Kalau nunggu aja kan. Nanti Dokter Supri prioritaskan. Iya Pak Supri nanti memprioritaskan. Saya akan minta Pak Supri untuk nanti dalam rekomendasi meminta untuk tambahan ya Pak. Mudah-mudahan ada pimpinan yang mendengar. Baik, Ibu dari Rumah Sakit Sitanala bagaimana nih? Kita tahu Sitanala kan selama ini belum ya Bu ya berkecimpung dengan di kanker ya. Bagaimana mungkin tanggapannya menyambut program pengampuan di bidang kanker ini? Terima kasih Prof Tati. Jadi pada kesempatan yang baik ini kami dari Rumah Sakit Sitanala yang merupakan salah satu rumah sakit vertikal yang baru 3 tahun ini berubah menjadi rumah sakit umum. Tentu kami pada kesempatan ini berterima kasih sama Pak Dirut ya, yang sudah menginisiasi dan sangat konsisten untuk program pengampuan di bawah Prof Tati. Ya, untuk Rumah Sakit Sitanala, kami menyambut antusias program pengampuan ini. Karena kami memang sudah diampu selama ini oleh RSCM ya, dan saat ini layanan yang kami miliki adalah layanan bedah dan pengembangan untuk kemoterapi, dan sesuai dengan penjadwalan yang memang sudah diinisiasi oleh tim pengampu. Jadi terima kasih ya Prof Tati dan Pak Dirut. Jadi untuk tahun 2024 ini kami merencanakan untuk
membangun bunker dan mudah-mudahan di tahun 2026 alat untuk linek Sudah yang berjalan pertama ya, sudah radioterapi bisa ya. implementasi. Nah, untuk itu pada kesempatan ini tentu kami mempersiapkan segala fasilitas yang dibutuhkan, terutama adalah untuk SDM yang kompeten untuk itu. Nah, ini juga nanti tentu kami butuh support ya dari Pak Dirut dan Prof Tati, karena untuk beberapa dokter spesialis saat ini memang sedang pendidikan, terutama adalah yang kami sudah miliki adalah obgyn yang onko, kemudian bedah onko, yang sedang pendidikan adalah untuk spesialis lain, terutama adalah kahom. Kemudian di samping itu tentu kami juga menyiapkan sumber daya nakes lainnya, baik perawat maupun yang lain-lainnya yang memang harus memiliki kompetensi itu. Nah, tentu pada kesempatan yang baik ini pas bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia. Inilah momentum yang sangat baik kami diundang untuk bersama-sama menjumpai sahabat baper ya hari ini. Tentu sekaligus memperkenalkan bahwa Rumah Sakit Sitanala sangat antusias yang selama ini memang diampu, dan nanti akan kami ada mandatori untuk mengampu Rumah Sakit Ya, itu penting Bu. Banten ya, dan Rumah Sakit RSUD Tangerang dan RSUD Cilegon, Banten. Jadi mudah-mudahan program ini bisa berlangsung dengan baik, dan mohon doa restu dan supportnya Pak Dirut dan Prof Tati. Mudah-mudahan Rumah Sakit Sitanala nanti bisa melayani masyarakat yang memang membutuhkan layanan kanker, dan kita berharap sesuai dengan roadmap yang ada, nanti kami dapat menyiapkan, menyediakan akses yang lebih baik, yang berkualitas untuk layanan kanker yang paripurna. Luar biasa sekali. Baik, Sobat Baper sekalian, kita sudah mendengar dari 2 rumah sakit loh. Dari 2 provinsi. Satu Lampung dan satu dari Sitanala yang sudah siap untuk bagaimana meningkatkan kualitas dari pelayanan kanker di masing-masing daerahnya. Nah, selanjutnya tentunya kita bertemu dengan Dokter Inti. Gimana Dokter Inti di Rumah Sakit RSUD Banten? Jadi ini dalam satu provinsi ada 2 ya. Nah, bagaimana? Betul, Prof. Terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah kami sangat bersyukur dengan adanya program pengampuan rumah sakit kanker di daerah kami. Penderita maupun yang membutuhkan layanan-layanan kanker itu sangat banyak, Prof. Kami sebagai rumah sakit rujukan daerah merupakan satu tempat yang jadi satu-satunya masyarakat Banten untuk berobat. Jadi untuk ke RSCM terlalu jauh, untuk ke Tangerang juga masih perlu fasilitas Belum lengkap, transportasi maupun segala macam Prof. Jadi pada prinsipnya kami sangat menyambut program pengampuan tersebut. Kami mengharapkan dengan adanya program tersebut, SDM kami meningkat, fasilitas sarana dan prasarana juga meningkat, sehingga pelayanan secara paripurna juga kita dapatkan. Masyarakat pun akan puas tanpa harus jauh-jauh dirujuk ke tempat lain. Tahun ini kami merencanakan dengan arahan dari Prof Tati dan pengampuan RSCM, kami telah merencanakan pembuatan bunker dalam proses Prof, insya Allah Dok. Kemudian untuk kemoterapi juga kami sudah siapkan, ruangannya sudah siapkan, namun memang dalam hal SDM baru 1 orang onko yang ada, sisanya adalah baru disekolahkan ya, baru untuk dididik untuk KHOM-nya dan obgyn onkologinya Dok. Untuk tahun ini insya Allah bedah onkologi. Kami juga berharap dengan adanya pengampuan ini dibantu untuk program kemudahan-kemudahan kelanjutan sekolahnya gitu loh Prof. Ya, baik. Jadi demikian, terima kasih banyak. Semoga tidak capek, tidak lelah mengurus kami yang jauh. Demikian Prof. Ya, terima kasih sekali Dokter Dida. Terakhir adalah kepada Dokter Ika.
Dokter Ika ini SPPA, jadi pasti mengerti bagaimana pentingnya pasien dan bagaimana beban dari pasien kanker ini. Dokter Ika ini adalah dari Rumah Sakit Ulin, jauh sekali ya. Silahkan Dokter Ika. Terima kasih Prof. Selamat pagi menjelang siang Prof Tati dan juga Pak Direktur. Ya, jadi kami menyambut baik sekali baik pihak manajemen maupun dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Ulin, sehingga kemudian dengan adanya PMK bahwa kami menjadi salah satu rumah sakit utama di bawah pengampuan RSCM, maka kemudian kita membentuk tim pengampuan, Prof. Tim kanker, itu tim kanker, membuat tim kanker, kemudian juga ada tim paliatifnya. Kemudian juga kemarin juga kami mengikuti biar registernya itu bagus, kami juga mengikut sertakan dokter dan staf untuk mengikuti pelatihan register kansernya, Prof. Nah tapi mungkin ini harus ada tindak lanjut lagi karena untuk membuat register yang bagus juga perlu sarpras dan lain sebagainya. Ini yang lagi kami usahakan. Kemudian kita juga selalu berkoordinasi dengan RSCM, apa saja yang harus kami lakukan, dan juga kami juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang kemarin sudah ada jadwal-jadwal pelatihannya, mudah-mudahan bisa diikuti oleh kami dan juga oleh Rumah Sakit Madya di bawah kami. Itu Prof, selain juga seperti juga dari rumah sakit yang lain menyiapkan SDM, sudah ada kebetulan kami itu sudah ada SDM yang lumayan. Jadi kalau bedah onko itu kami ada 3 orang, kemudian oksigen onko itu juga 3 orang, kemudian radioterapi itu ada 2. Dan sekarang masih ada yang sekolah 2 orang juga. Kemudian SPPA-nya juga karena kami di sana cuman bertiga, jadi kami juga minta bantuan dari rumah sakit sekitar yang beberapa hari untuk datang ke rumah sakit kami untuk menguatkan tim kankernya ini, Prof. Gitu, Prof. Terima kasih Dokter Ika, luar biasa sekali. Memang kalau nggak salah dulu waktu pertama kali Cobalt dipasang itu adalah bantuan dari IAEA. Iya betul. Dan Prof. saya ikut tuh waktu itu datang ke sana untuk menjembatani, ya. Tapi sekarang kan sudah ada tambahan alat ya. Iya, Prof. Iya. Ini sekarang lagi menyiapkan yang untuk kliniknya, Prof. Iya, luar biasa sekali. Baik, kembali kepada Pak Supri, Pak. Ya. Kira-kira bagaimana nih strategi RSCM dalam, kan pekerjaannya banyak Bang, banyak sekali ya Pak ya, walaupun 4 provinsi kelihatannya sedikit 4 dibandingkan 38 provinsi yang ada di Indonesia, tapi kan kita tahu di antara kesibukan kita, jadi bagaimana strategi RSCM dalam menyikapi ini dan kira-kira siapa saja yang terlibat dalam program pengampuan ini dari RSCM Pak? Iya, terima kasih Prof. Ya memang berat kalau sendiri, tetapi kalau bersama-sama kan nggak berat. Terutama faktor yang diampu juga, gitu kan. Jadi strategi tentu saja berangkat dari identifikasi. Jadi kan kita tahu bahwa sarana prasarana sumber daya manusia itu tidak cukup. Ya. Yang paling penting adalah tata kelola. Tata kelola rumah sakit maupun tata kelola organisasi perangkat daerah yang namanya rumah sakit ini di daerah, sehingga advokasi terhadap seluruh advokasi terhadap atau kepada seluruh stakeholder terkait di mana lokasi rumah sakit itu berada itu yang paling utama. Jadi saya sering menyampaikan bahwa pengampuan tanpa kemudian didahului dengan advokasi kepada stakeholder yang ada di daerah itu, masing-masing, ya. Itu bisa saja muspro atau Masalah utama ya Pak ya? masalah utama. Iya. Karena ibaratnya kalau tata kelola organisasi di mana
rumah sakit itu berada, itu adalah landasan. Kita malah melakukan pengampuan itu mau landing ke sana. Kalau ini belum, kita percuma juga landing sih. Crash landing kan Bisa kita. crash landing. Analognya gitu. Makanya kenapa kemudian saya sampaikan advokasi kepada pimpinan daerah, kepada DPRD di daerah, itu sangat penting dan utama menurut saya itu yang utama. Yang utama kita lakukan itulah fondasinya. Kemudian juga melakukan identifikasi terhadap implementasi tata kelola rumah sakit pemerintah yang baik, sarana prasarana yang tersedia di rumah sakit itu, kemudian juga tenaga yang terlibat dalam pelayanan kanker, baik itu preventif maupun promotifnya, dan juga apalagi kuratif kan itu. Setelah itu kita membuat skala prioritas, Prof. Dalam melakukan intervensi itu mana yang didulukan, atau mungkin paralel antara sarana prasarana SDM dan juga bagaimana mengatur tata kelola yang akan kita landingin itu. Itu menurut saya sih paralel itu yang terbaik. Tetapi dalam hal paralel itu kita punya prioritas mana yang harus lebih utama. Jadi sekali lagi saya rasa kita harus mengadvokasi seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pengampuan ini. Dan setelah itu melakukan monitoring, evaluasi, senantiasa harus kita lakukan. Itu saya kira-kira Prof, Jadi yang harus dilakukan. intinya kita harus melakukan ini secara komprehensif ya Pak ya. Betul. Jadi betul. bukan hanya kita dari aspek medis saja, akan tetapi juga dari aspek klien yang terkait ya Iya, kan. betul. Baik. Betul. Ya. Nah Pak Pak Hari ya, terima kasih sekali sudah hadir. Mohon maaf mengganggu mungkin banyak acara, tapi jadi Pak Hari ini sobat baper sekalian adalah dari Rumah Sakit Sudarso di Pontianak, Kalimantan. Jadi salah satu yang cukup jauh dari sini. Baik, tadi kita sudah mulai Pak Hari bincang-bincang kita. Nah, melanjutkan dari pernyataan dari Bapak Dirut Pak Supri, bagaimana nih mengenai tata kelola? Apakah teman-teman di Provinsi Lampung, Banten, kemudian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat sudah siap mengenai tata kelola? Jangan sampai kita mau landing nih program pengampuan nggak ada landasannya. Jadi kita tadi yang dikatakan bahwa nanti crash landing karena tidak ada kata tata kelola tersebut yang baik. Karena kan kita ketahui bahwa tidak semua rumah sakit ini adalah rumah sakit vertikal kementerian, akan tetapi kebanyakan justru rumah sakit daerah. Mohon tanggapannya siapa? Pak Lukman lagi nih, paling dulu nih. Baik, terima kasih Prof. Mohon izin. Sahabat baper sekalian, jadi terkait dengan pertanyaan itu saya juga ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Dirut RSCM terkait dengan tata kelola. Harus ada keterkaitan antara pemerintah daerahnya dengan program kita. Jadi ada gayung bersambut. Alhamdulillah di Provinsi Lampung itu pada tanggal 29 November kemarin itu sudah dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding. Mungkin di Pulau Sumatera itu yang berhasil mendatangkan dari kementerian, dalam hal ini Pak Budi Gunadi Sadikin melalui Zoom, yang bisa mendatangkan juga bupati dan wali kota pada saat bersamaan. Itu terjadi di Provinsi Lampung, Pak Dirutnya. Jadi dari Dinas Kesehatan juga mendapat apresiasi di kementerian, katanya itu pada saat kejadian di Provinsi Lampung itu antara gubernur dengan pemerintah dengan kementerian disertai dengan kehadiran para rumah sakit vertikal pengampu. Dari 10 pengampuan itu Prof, salah satunya kan Datuk Kanker. Nah itu dihadiri oleh juga bupati dan wali kota yang terkait, 8 kabupaten kota hadir pada saat itu. Jadi semacam jadi contoh dari tata kelola gayung sambut dari pemerintah pusat dan daerah terkait program kita. Nah, jadi kita bisa soft landing. Soft landing. Ya, insya Allah. Nggak crash landing ya. Dia udah mempropos kepada Bupati Wali Kota kepada Pak Dirut nih. Jadi ada kondisi yang memang harus kita siapkan secara administratif dan juga kesamaan persepsi tentang besarnya masalah ini. Tadi beliau di sela-sela acara kita tadi sampai kalau nanti pemerintah daerah nanti ya susah kita. Benar seperti apa yang beliau sampaikan tadi, crash landing kita. Jadi oleh karena itu tergantung yang mengampuni yang diampu ya. Iya, mengampuni yang diampu ya Pak Dirut. Jadi alhamdulillah
sejauh ini insya Allah baik ya Ya. di Provinsi Lampung, dan kita juga di internal rumah sakit sebagaimana udah sampaikan. Itu kan berikutnya kan kita akan menjadi pengampu pada Iya, banyak. lower level lagi. Ada kan, berapa ya? yaitu Ada 5 Madya. apa? Ada Iya, 5 ya. ada 5 Nah, ya. oleh karena itu memanfaatkan kerjasama itu yang juga mereka pada saat kita menyamakan suara, memperbaiki sistem rujukannya, aksesibilitas baik secara virtual maupun nyata begitu. Jadi komunikasi udah terjalin dengan baik, sehingga nanti kalau ini berlanjut ada akselerasi yang bisa kita cepat lakukan dalam rangka mempersiapkan pelayanan ini. Gitu. Ya. Baik, Demikian, Prof. luar biasa sekali. Jadi kelihatannya Rumah Sakit Lampung ini sudah siap menjadi rumah sakit pengampu regional ya, Amin. Mudah-mudahan. untuk daerah Sumatera Selatan akhirnya ya, Pak ya. Sumatera bagian selatan. Baik, bagaimana mengenai Banten nih? Banten ada 2 nih, ada Sitanala dan ada Sitanala. dari RSUD Banten. Silahkan siapa yang? Bagaimana peran dari stakeholder lainnya dalam menerima program ini? Budi kan? Oh, saya. Baik, izin Prof. Alhamdulillah Banten walaupun provinsi masih muda ya Prof. Namun advokasi ke pemerintahan maupun ke jajaran-jajaran Dewan, alhamdulillah berjalan dengan lancar, terbukti dengan program-program yang kami rencanakan. Dalam perencanaan, anggaran-anggarannya pun dibiayai. Kami sudah punya BLUD, alhamdulillah. Jadi sebagian besar BLUD-nya, sebagian besar dana pembiayaan juga dari BLUD. Begitupun dengan pembiayaan masyarakat, walaupun masyarakat Banten masih banyak yang membutuhkan pembiayaan tambahan selain BPJS, pemerintah kami sangat support. Jadi tetap program untuk pembiayaan masyarakat tidak mampunya juga dibuat sedemikian rupa sehingga tetap Dinas Kesehatan dan Provinsi Ya. berperan penting, Prof. Jadi memang tanggung jawabnya berat nih Rumah Sakit Banten dan Rumah Sakit Sitanala, karena sebagai provinsi yang muda dan juga memang selama ini mungkin enak karena dekat ke Jakarta, dekat ke Lampung ya kan. Iya. Tapi mungkin harus bisa mandiri Ya, dan memang sangat diperlukan sekali support dari pemerintah daerah untuk bagaimana memperbaiki pelayanan yang ada. Nah, Mbak Ika gimana nih dari Kalimantan Selatan? Siapkah stakeholder lainnya untuk kita sama-sama terbang Iya. memperbaiki pelayanan kanker di daerah? Silakan. Iya, Prof. Ya, terima kasih. Kalau kami kebetulan sudah BLUD, jadi untuk kalau di rumah sakitnya sendiri itu seperti kemarin untuk kayak untuk teman-teman sejawat yang sekolah itu ada beberapa yang tidak dapat biaya dari pemerintah pusat, itu dibiayain dari BLUD, Prof. Jadi komitmen dari rumah sakit untuk mengembangkan kanker ini cukup besar kalau saya lihat. Nah, begitu juga dengan tenaga medis yang lain dan para medis. Nah, kemudian kalau yang untuk ke daerah ini mohon maaf sekali Prof, memang kami belum menginikan Tapi akan rencana. ya? Iya, rencananya memang kami ingin mengumpulkan dulu dengan dengan Pemda pemerintah kabupaten kotanya ini, karena kalau kami selama ini kan kami hanya langsung ke rumah sakitnya, Prof. Nah, itu akan susah seperti tadi Dokter Lukman bilang bahwa sulit kalau misalnya Pemdanya atau pemerintah kabupaten kotanya tidak diikut sertakan. Jadi Kita rencana siap bantu kami ya, Prof, Ya, Iya. insya Allah. Bantu ya, advokasi. Jadi rencana kami mau sosialisasi atau bertemu dengan pemerintah daerahnya juga. Itu rencana yang belum sempat kami lakukan, Prof. Ya. Ya, mudah-mudahan Ya. ke depan ini bisa berjalan. Ya, Oke. makasih.
Memang tadi kita udah ngobrol, saya bicara dengan Bapak Dirut dan salah satunya adalah nanti di dalam program kita ada visitasi kan. Dalam Iya. visitasi ini mungkin kalau bisa kita Pak Dirut kami dipertemukan dengan pemerintah daerah Iya. sehingga program ini menjadi soft landing. Supaya terbentuk Iya, Prof. Nggih. kesamaan pemahaman ya, Pak. Iya. Nggih, Iya. selama ini kan kami komunikasinya dengan rumah sakit, Prof. Iya. Nah, tapi ya itu tadi kalau dari pemerintah kota dan kabupatennya ini nggak ikut serta kan itu sulit di situ. Iya. Benar Mudah-mudahan sekali. nanti tolong anunya bimbingannya. Ya, makasih. Dan itu yang utama, Pak. Iya itu paling utama katanya. Kita bisa Oke. bikin program sebagus apapun juga kalau di sana tidak yang Dan menerimanya. kayak bersambut itu. Iya baik, makasih. Nah sekarang Pak Dokter Gigi hari ini yang baru tiba dari Sudarso ya Pak ya, Iya, dari Pontianak. Pontianak. Saya sempat hadir pada waktu pembukaan pelayanan. Ini baru pelayanan onkologi radiasinya juga baru dalam gedung yang indah sekali. Silakan Pak, bagaimana kira-kira stakeholder lain di Pontianak yang di provinsi Kalimantan Barat ya Pak ya, dalam menerima program pengampuan memperbaiki pelayanan kanker ini. Silakan Pak. Ya, baik Prof, Pak Dirut, Bapak, Ibu sekalian, teman-teman dari rumah sakit. Jadi saya kira program pengampuan dalam konteks atau kerangka pelayanan prioritas nasional ini disambut baik oleh rumah sakit daerah ya. Terutama kami di luar Jawa yang saya kira juga membutuhkan satu pelayanan yang nantinya sama dengan rumah sakit di Jawa, sehingga bagaimana masyarakat di wilayah luar Jawa ini bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakitnya masing-masing di wilayahnya. Nah, oleh karena itu maka memang pemerintah daerah ini sangat mendukung ya. Jadi selama ini yang kita lakukan di Kalimantan Barat adalah komitmen kuat dari pemerintah daerah ya, di dalam memberikan pelayanan khususnya program prioritas nasional ini termasuk cancer. Nah, komitmennya dalam hal pembiayaan sebenarnya. Jadi pembiayaan antara Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah. Kolaborasi ini yang akan mempercepat pelayanan prioritas ini menjadi lebih cepat lagi. Nah, dalam hal pengampuan ya pasti ini sangat dibutuhkan oleh rumah sakit daerah karena dengan pengampuan atau mentoring mendampingi ini akan lebih terarah bagaimana pengembangan rumah sakit di dalam pelayanan prioritas nasional termasuk cancer ini. Nah, oleh karena itu memang komitmen yang kuat, kolaborasi yang bagus antara pemerintah pusat dengan pimpinan daerah ini juga sesuatu yang akan mendukung dan mempercepat program pelayanan prioritas di daerah tersebut. Nah, kami untuk cancer ini bahkan sudah berpikir jauh ke depan karena memang ada amanah besar di wilayah kami Kalimantan Barat ini berbatasan dengan luar negara lain. Iya, Kita berbatasan dengan Malaysia. secara darat dengan Malaysia Iya. lewat Sarawak dan juga Iya. Brunei Darussalam bisa secara darat. Iya. Nah, ini yang saya kira amanah besar Pak Presiden waktu kunjungan ke rumah sakit kami bahwa bagaimana masyarakat Kalbar, masyarakat Indonesia itu harus bisa dilayani di wilayah kita sendiri, tidak harus menyeberang. Itu salah satu amanah besar yang disampaikan Pak Presiden dan saya kira ini juga komitmen besar dari gubernur kami untuk terus mengembangkan Rumah Sakit Sudarso bisa memberikan pelayanan yang skala prioritas tadi. Nah, untuk cancer ini memang secara ketenagaan juga kami siapkan. Jadi bukan hanya pembiayaan provinsi dengan pusat, tetapi dari segi SDM juga sudah kita rencanakan dan kita persiapkan. Bahkan baru memulai untuk yang radioterapi kita sudah menyiapkan untuk radionuklir. Jadi termasuk SDM-nya juga sudah kita siapkan dan pemerintah daerah juga sudah mengalokasikan untuk pembangunan gedung terapi radionuklir. Dan ini saya kira sesuatu yang yang kita sangat harapkan di wilayah Kalimantan, paling tidak masyarakat Kalbar dan sekitarnya juga bisa nanti memanfaatkan layanan
di Rumah Sakit Sudarso, jadi tidak harus ke Jawa atau ke luar negeri. Saya kira itu Prof semangat kami di Kalimantan Barat. Baik, terima kasih sekali Pak Hari. Sobat Baper sekalian, kita sudah dengar bahwa Kalimantan Barat siap, Banten siap, Kalimantan Selatan siap juga, apalagi Lampung sudah siap untuk meningkatkan kapasitas dari pelayanan, kapasitas kualitas dari pelayanan kanker, sehingga intinya ada dimanapun juga seorang pasien berobat akan mendapatkan pelayanan atau penanganan yang terstandarisasi dengan baik. Nah, Pak Supri, karena Pak Supri kan sebelum kesini kan di daerah ya Pak ya. Jadi sebenarnya Pak Supri ini jago nih, karena beliau tahu juga apa-apa di daerah yang menjadi hambatan. Kira-kira Pak mungkin bisa bershare dengan teman-teman dari daerah ini. Kira-kira estimasi hambatan apa yang masih mungkin akan terjadi Pak? Iya, terima kasih Prof. Jadi kalau hambatan tentunya kita bagi dua ya. Ya. Hambatan di kita sebagai pengampu dan hambatan di Rumah sakit yang diampu. Yang diampu. Iya. Gitu. Kalau kita tentu saja SDM, kemudian juga tempat yang jauh. Kemudian kita juga harus mengampu juga selain manajemen klinis, kita juga harus mengampu manajemen corporate dan juga bagaimana hubungan antara rumah sakit dengan induknya, yaitu pemerintah daerah. Saya rasa kalau masalah SDM, kemudian jarak dan sebagainya itu di era kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, ruang dan waktu bukan hambatan bagi kita ya. Saya rasa untuk kita berkolaborasi dalam melakukan pengampuan ini. Kita bisa lewat jarak jauh, bisa Zoom dan sebagainya, tetapi ada beberapa hal yang kita harus datang ya. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa didapatkan dari jarak jauh. Skill itu tidak bisa, kita tetap harus datang. Kemudian nilai-nilai sebuah pemerintahan di daerah itu juga kita perlu berdiskusi dengan stakeholder terkait. Saya rasa kita juga harus datang gitu. Kemudian rumah sakit yang diampu sendiri. Rumah sakit yang diampu itu bagaimana manajemen corporate, manajemen klinis itu bisa sesuai sebagaimana harapan kita semua. Sehingga ketika kita ampu itu kemudian bisa lancar. Tadi sebelum kita mulai acara ini, diskusi sebentar dengan teman-teman. Implementasi bahwa rumah sakit itu sebagai organisasi yang bersifat khusus. Itu aja belum seragam juga kan? Kan gitu, belum seragam juga. Nah ini halangan besar. Ketika belum seragam ini halangan besar. Karena itu tadi, karena itu prasyarat untuk kita landing gitu. Nah, kira-kira itu. Kalau sarana dibelikan selesai, SDM disekolahkan selesai. Tetapi sistem yang ya Pak sistem tata kelola ini dan harus sustain. Nah ini yang kira-kira perlu sustain dan sistem ya Pak. Itu jadi 2S yang harus kita perhatikan. Nah bagaimana nih, barangkali Pak Hari, karena Pak Hari yang baru datang kan, jadi yang belum banyak bicara. Kira-kira bagaimana daerah menyikapi ini, bisa kan? Ya, rumah sakit daerah ini saya kira memang punya kondisi spesifik ya, yang atau punya karakteristik yang juga perlu pemahaman yang complicated ya. Artinya pemangku kebijakan ini sangat berperan di dalam bagaimana rumah sakit ini yang mau berkembang atau tidak. Jadi memang kalau saya lihat bagaimana organisasi rumah sakit juga atau manajemen rumah sakit tadi juga mampu untuk melakukan advokasi yang baik kepada pemangku kebijakan atau pemilik dan sebagainya. Karena pemilik rumah sakit daerah ini kan banyak nih. Banyak kepala daerah, DPRD dan sebagainya, termasuk masyarakat di Muspida ya Pak. Muspida lah gitu ya.
Jadi memang bagaimana kemampuan manajemen rumah sakit untuk bisa mengadvokasi sehingga pengembangan rumah sakit ini betul-betul sejalan dengan yang diharapkan, baik itu kebutuhan masyarakat maupun memang program pemerintah sejalan, seiring, sinergi. Sehingga tidak ada konflik kepentingan masing-masing gitu. Dan ini saya kira juga di rumah sakit daerah ini juga pasti akan rentan terhadap hal-hal tersebut ya. Nah, tapi sekali lagi dengan sinergitas Muspida ya, daerah ya, dengan kepala daerah yang punya komitmen yang kuat, itu potensi yang besar rumah sakit itu bisa cepat berkembang. Gitu. Jadi itu bisa menjadi satu tantangan, bisa hambatan, tapi juga bisa menjadi satu peluang ya Pak ya. Iya, Baik. gitu, betul, Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang katanya kan dikatakan kalau kita berniat baik tentunya Allah akan memudahkan. Mudah-mudahan niat baik ini akan mendapat ridho dari Allah dan akan dimudahkan sehingga kita, yang penting kan di luar sana banyak yang membutuhkan kita, demand atau itu kan besar sekali. Jadi mudah-mudahan nanti kan kita akan berbicara juga dengan Muspida untuk bagaimana memudahkan ini semua. Nah, saya ingin agak mengingatkan, kan ini kan pengampunya kan regional berjenjang ya kan. Jadi mengingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu punya tanggung jawab juga ke bawah loh, ke rumah sakit yang harus dibuat menjadi juga menjadi layanan kanker juga. Kalau nggak salah sudah ditunjuk oleh kementerian. Ada tadi kan Pak Lukman udah bilang ada 5, mungkin Bu tadi Ibu kan sudah juga bilang ada 3, kemudian Bu Inti juga punya rumah sakit ya Pak ya. Jadi apa yang kita lakukan ini juga bisa dilakukan ke teman-teman yang lebih bawah lagi. Itu mungkin tujuan dari peran rumah sakit utama di daerah masing-masing. Dan mengenai program World Cancer Day, bagaimana pengetahuan dari di daerah, harusnya ini kan didengungkan di semua provinsi sehingga masyarakat mengetahui A to Z tentang cancer, bukan hanya tentang pengobatan tapi bagaimana tentang promosi preventif, kemudian deteksi dini. Tidak, kanker ini masih merupakan suatu penyakit yang menakutkan. Kira-kira bagaimana kalau Ibu di Sitanalaya? Terima kasih Prof. Tati. Jadi sahabat Baper, jadi benar bahwa momen untuk Hari Kanker Sedunia ini sangat penting ya, terutama kami dari Rumah Sakit Umum Pusat Sitanala yang diampu oleh RSCM sekaligus juga mengampu Rumah Sakit Daerah Tangerang dan RSUD Cilegon. Dan juga beberapa rumah sakit yang memang ada di Banten. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini secara rutin memang kami melakukan program untuk mengisi dari momen ini, yaitu lebih kepada screening. Itu kita sudah mulai dari tanggal 20 Januari dan nanti sampai 24 Februari, yaitu screening kanker serviks, kemudian screening untuk HPV virus ya, dan tentu edukasi kepada masyarakat melalui promosi kesehatan rumah sakit. Dan ini rutin edukasi ini kita lakukan baik di dalam rumah sakit maupun datang ke puskesmas dan klinik yang ada di sekitar Rumah Sakit Sitanala. Dan perlu kami informasikan bahwa dalam rangka mendukung pengampuan ini, kami memang sudah bersinergi Pak Dirut ya dan Prof dengan Rumah Sakit RSUD Tangerang dan kita sudah ada MOU. Memang benar bahwa kita memang lakukan sinergitas ini dengan baik secara komprehensif dari kita pencegahan, kemudian dari promotif ya, preventif sampai dengan kuratifnya termasuk rehabilitasinya. Jadi kanker itu sudah
bukan menakutkan lagi. Sepanjang kita ini prepare untuk pemeriksaan dini dan di Rumah Sakit Sitanala sudah menyiapkan diagnostik untuk itu. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini tentu kami berterima kasih. Kalau secara tata kelola mungkin kita linier ya Prof ya dan Pak Dirut karena kita sama-sama di vertikal. Tapi yang paling penting pada transformasi ini sebagaimana pilar yang sudah ditetapkan Menteri Kesehatan dan tentu Pak Dirjen juga sudah sangat mendukung hal ini. Semoga komitmennya juga bisa kita jalankan bersama-sama. Dan ini tentu peran dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sangat penting bagi kami. Makasih sekali. Sobat Baper sekalian, demikian yang kita sudah dengar komitmen dari masing-masing rumah sakit di 4 provinsi yang menjadi tanggung jawab ya Pak ya. Tanggung jawab kita untuk bagaimana kita melakukan pengampuan. Nah, dan satu hal mungkin kan kita kan sudah membuat gap kan, kita sudah tahu gapnya apa. Pak Dirut barangkali kita kan bersedia ya menjadi bridging ya Pak ya. Jadi hal-hal yang belum bisa dilakukan di daerah tentunya bisa dikirim ke RSCM, apa-apa yang bisa kita lakukan tentunya nanti mekanisme itu akan kita susun. Jadi bukan berarti bahwa dalam proses kita menata meningkatkan ini bahwa ada pelayanan-pelayanan yang tidak bisa dilakukan misalnya di Banten belum ada radioterapi, bukan berarti bahwa pasien tidak bisa dilakukan radioterapi. Untuk sobat Baper sekalian adalah informasi tetap apa yang diperlukan untuk di daerah karena kita sebagai rumah sakit pengampu kita siap untuk melakukan pelayanan tersebut di sini. Misalnya patologi, IHK perlu dilakukan di sini, silahkan dikirim ke sini diinformasikan kepada kami kan kita sudah ada timnya. Nah sebelum kita menutup acara ini saya ingin 1-2 kalimat apa yang perlu disampaikan untuk masyarakat di daerah masing-masing. Mungkin kita mulai dari Pak Lukman, nanti ditutup oleh Pak Direktur Utama RSCM. Silahkan Pak Lukman, kira-kira message-nya apa yang tentang penanganan kanker ini di Provinsi Lampung, silahkan. Terima kasih Prof. Sahabat Baper sekalian, kalau kita melihat bahwa kanker itu adalah penyakit katastrofik, kompleks sekali. Jadi kita yakinkan bahwa tata laksananya tidak bisa sendiri. Oleh karena itu siapapun dimanapun, dengan kemampuan apapun memiliki tanggung jawab pribadi, tanggung jawab bersama, tanggung jawab grup dalam rangka menangani dan menunjang pengobatan dan tata laksana kanker ini. Mengapa ini disampaikan? Oleh karena kejadian dan kasus kanker ini mungkin tidak bermasalah bagi Anda dan keluarga. Tetapi dalam keseharian mungkin bermasalah bagi orang yang Anda kenal, bagi orang yang dekat dengan Anda dan sebagainya. Jadi kita terpanggil siapapun dengan status apapun bagian daripada stakeholder yang kompleks dalam rangka menunjang tata laksana pengobatan kanker ini, berbagi bersama. Dan saya yakin kita bisa dengan bersama-sama. Saya pikir itu Prof. Oh luar biasa sekali. Barusan saya tergugah dengan kata-kata katastrofik. Jadi kebetulan kita melakukan penelitian Pak Dirut juga. Walaupun beban kanker dijamin seluruhnya oleh BPJS, ternyata financial catastrophic, financial toxicity itu terjadi di antara kira-kira 40-60% dari keluarga dari pasien kanker. Jadi benar sekali dikatakan bahwa saya senang sekali. Mungkin kita tidak perlu, tapi kita harus melihat sekeliling kita banyak yang kita bisa lakukan. Kita bantu keluarga-keluarga yang mempunyai penderita kanker di dalam anggota keluarganya. Benar sekali, terima kasih Pak Lukman, luar biasa sekali. Ibu silahkan bagaimana Bu? Terima kasih Prof. Sahabat Buffer yang saya cintai, pada momen yang baik ini, khususnya pada Hari Kanker Sedunia ini, mari kita bersama-sama untuk melihat kembali bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, mungkin pesan ini bisa disampaikan kepada kolega kita, tetangga kita, dan masyarakat kita yang paling dekat khususnya di keluarga, bahwa untuk pengobatan kanker ini di Indonesia ini sudah canggih. Dan Rumah Sakit Umum Pusat Sitanala merupakan salah satu pengampu yang diampu oleh RSCM
Ini khususnya akses masyarakat yang ada di Banten dan Tangerang khususnya, silahkan datang secara preventif untuk memeriksakan diri ya, melakukan screening ke Rumah Sakit Sitanala. Dan saat ini kami sudah melakukan untuk bedah onkologi dan juga untuk kemoterapi. Dan tidak usah khawatir kalau memang dibutuhkan pelayan yang lebih dari itu, kami akan rujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, di mana timnya sangat luar biasa dan responnya sangat cepat. Oleh karena itu, pada peringatan Hari Kanker Sedunia ini, mudah-mudahan kita bisa menutup ya, closing the gap yang ada. Jadi mudah-mudahan masyarakat tidak takut lagi dan segera bisa kita tuntaskan masalah ini dan masyarakat mendapatkan akses pelayan yang sama dimanapun berada. Dan kalau ada di Banten dan Tangerang sekitarnya, silahkan datang ke Rumah Sakit Umum Pusat Sitanala. Terima kasih. Luar biasa sekali Bu. Tadi saya mencatat satu hal adalah mengenai pencegahan. Itu sudah ada gampang sekali, cerdik. Mungkin semua ingat cerdik itu adalah salah satu bagaimana kita bisa mencegah kanker. Cek kesehatan secara rutin, menyehatkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat cukup dan kelola stres. Nah itu adalah Sobat Baper sekalian, hanya mengingatkan kembali tentang cerdik ini. Baik, Ibu Inti bagaimana? Kira-kira ini sama kan dari Provinsi Banten, jadi kurang lebih bisa saling mengisi. Silahkan. Baik, sahabat semuanya. Pada kesempatan ini, marilah kita sama-sama belajar, mengenal kanker, mempromosikan kanker, agar setiap masyarakat memahami dan mengenal lebih jauh sebelum masyarakat merasakan penderitaan yang lanjut. Jadi jangan putus asa, ayo bersemangat bersama kami Rumah Sakit Umum Banten akan mulai melaksanakan program-program promoting, preventing maupun kuratif dari rumah sakit kami untuk pelayanan kanker bersama pengampu RSCM. Demikian. Baik, intinya semangat ya Bu ya. Luar biasa sekali. Gimana Bu Ika, Mbak Ika? Iya, terima kasih Prof. Rumah Sakit Ulin nih di pinggir pinggir laut, nah ya di pinggir sungai ya. Terima kasih. Baik, Sobat Baper sekalian, bahwa sebenarnya kanker itu adalah penyakit yang bisa disembuhkan apabila, nih ada catatannya, dia ditemukan yaitu adalah pada stadium awal, sehingga deteksi dini itu sangat-sangat diperlukan. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat sekalian untuk melakukan deteksi dini di rumah sakit yang dekat dengan masyarakat sekalian. Dan dalam rangka World Cancer Day ini, kebetulan World Cancer Day 2024 itu tuan rumah di Banjarmasin, Prof. Jadi kami Rumah Sakit Ulin sebagai mitra dari Yayasan Kanker Indonesia dan juga kami bekerja sama dengan POI itu mengadakan puncak acara World Cancer Day Nasional 2024 ini dari di Banjarmasin. Kanker ya, dari YKI ya. Iya, itu tanggal 23 sampai 25 Februari. Jadi kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berhadir di sana. Nanti kita bisa bertemu di Banjarmasin. Kemarin tanggal 4 kita sudah mengadakan yang seminar online dan kebetulan pada waktu kemarin itu ada 1.000 orang juga yang ikut hadir di Zoom. Nah mudah-mudahan nanti yang offline-nya juga bisa lebih bagus. Jadi kami Rumah Sakit Ulin itu ada MOU juga dengan Yayasan Kanker, Prof. Makanya untuk kegiatan-kegiatan dari Yayasan Kanker maupun POI itu kami saling bersinergi. Terima kasih Pak Hari, gimana? Iya. Ayo, jadi Pontianak, jangan mau kalah Pak. Yes. Jadi dalam rangka Hari Kanker Sedunia, kemarin tanggal 4 Februari kita mengadakan seminar untuk masyarakat awam. Dan ada yang offline di pendopo gubernur, kemudian juga diikuti secara online di semua kabupaten kota. Siapa yang kita ajak adalah organisasi wanita.
Jadi mulai PKK, Dharma Wanita, organisasi-organisasi wanita yang punya, saya kira ini kekuatan besar emak-emak, power of emak-emak ini. Dan memang kanker yang terbanyak itu Iya, adalah pada betul. wanita, payudara dan Iya. mulut rahim Dari ya. pengalaman kami, kegiatan-kegiatan yang sifatnya promotif dan preventif ya, itu tidak akan berhasil kalau tidak didukung oleh peran kelompok masyarakat. Iya. Kita tenaga kesehatan tidak bisa bergerak sendiri. Tenaga kesehatan harus dibantu oleh masyarakat secara luas. Nah, oleh karena itulah pada Hari Kanker Sedunia di Kalbar utamanya kami memang mengajak kepada kelompok-kelompok masyarakat khususnya yang kelompok perempuan untuk bersama-sama satu peduli terhadap kanker. Yang kedua saya kira secara langsung mereka bisa berperan di dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya promotif, preventif bersama dengan vaskes di daerahnya masing-masing. Nah yang kedua pesan yang juga kami sampaikan dari provinsi adalah bagaimana penguatan di daerah, pemangku kebijakan di daerah untuk bisa meningkatkan mutu layanan di fasilitas baik itu yang pratama maupun yang rujukannya. Jadi jangan sampai kemudian yang maju, yang berkembang hanya provinsi, kabupaten, kota nanti tertinggal. Dan ini juga bagian dari tanggung jawab kami mengampu beberapa rumah sakit yang akan kita kembangkan dalam program prioritas kanker ini. Nah ini saya kira dua hal ini yang saya kira penting, baik yang bagaimana masyarakat itu juga berperan aktif, tetapi juga pemangku kebijakan ya dalam hal ini pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota dengan dukungan pemangku kebijakan lainnya sama-sama untuk memberikan layanan kanker kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Hari. Jadi memang benar sekali bahwa the power of public, the power of survivors itu kuat sekali. Jadi memang kanker ini harus diperangi bersama-sama dan peran dari masyarakat khususnya survivors group juga. Perlu diketahui bahwa di Indonesia ini ada kurang lebih 53 loh survivors group dari kanker termasuk GIKI, CIAC, YOAI. Kita memang mengadakan satu sesi kemarin ini khusus untuk survivors group. Mereka adalah orang-orang yang bekerja sangat mulia untuk mendampingi pasien-pasien kanker, itu luar biasa sekali. Makasih Pak Hari, makasih. Baik, sebagai penutup mungkin Pak Supri, bagaimana nih? Kata-kata terakhir atau pesan-pesan yang bisa diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan RSCM sebagai pusat rujukan nasional dan dalam masalah kanker ini menjadi pengampu regional. Silahkan Pak. Ya kepada masyarakat umum, saya menghimbau bahwa sebagaimana disampaikan teman-teman tadi, Dr. Ika dan teman-teman tadi, bahwa kanker itu adalah curable disease. Yes. Penyakit yang bisa diobati. Tetapi ada tetapinya. Ditemukan dini ya. Selama mau melakukan screening Deteksi dini ya. rutin, deteksi dini. Kemudian juga pencegahan yang baik. Berperilaku hidup sehat yang merupakan predisposing atau faktor yang menyebabkan terjadinya kanker. Itu bagi masyarakat, kita menyiapkan, tolong silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Terus kemudian ini adalah hak masyarakat, kalau kemudian kita tidak memberikan yang terbaik sesuai yang Standar ya yang Pak standar, tolong masyarakat juga memberikan inputan ke Asupan, kita, ya. supaya kita bisa tahu Ya. kekurangan-kekurangan yang harus kita lengkapi. Ya. Kemudian kepada stakeholder yang menjadi penanggung jawab terhadap proses pengampuan ini, mari kita bersama-sama membangun networking ini sehingga tadi sebagaimana disampaikan Prof. Tati, bersama-sama kita bisa memerangi kanker ini dan kita bisa menyetarakan pelayanan equal antara yang Dimanapun juga ya Pak ya. juga berada. Itu yang kira-kira Ya, Pak. kata-kata terakhir Ya. dari saya.
Baik, terima kasih semua dari Pak kasih, Prof. Hari, Mbak Inti, Terima kasih, Prof. kemudian Terima kasih, Mbak Pak Dirut. Putu ya, kemudian Pak Lukman dan Bu Ika. Terima kasih semua. Jadi sobat baper sekalian, karena waktu juga kita hari bincang-bincang untuk kali ini, akan tetapi pesan untuk sobat baper semua adalah pemerintah sekarang sudah mengupayakan dimanapun kita berada, kita akan mendapat pelayanan kanker yang terstandardisasi dengan baik. Dan perlu juga diingat bahwa dengan pencegahan tadi cerdik, kita bisa mengurangi 43% beban karena kanker. Dan yang dikatakan tadi oleh para direktur-direktur sekalian bahwa dengan melakukan deteksi dini, sebenarnya dikatakan 30% dari kanker itu dapat dikontrol. Kita akhiri siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan akan bermanfaat bagi masyarakat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.